Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita dengan NIM 121336029. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil riset saya yang berjudul pengaruh konsentrasi asam serat dan minyak atsiri terhadap karakteristik eh, lilin aromaterapi dari Montella. Di sini ada pun yang melatar belakangi dari judul saya, di mana dapat kita ketahui bahwa lilin aromaterapi merupakan suatu metode inhalasi untuk relaksasi yang sangat populer karena aromanya yang dapat menenangkan dan desain estetiknya. Selanjutnya, saya juga memilih bunga telang sebagai pewarna pada lilin karena bunga telang ini memiliki senyawa bioaktif dengan berbagai manfaat bagi kesehatan. Biasanya bunga telang ini digunakan untuk pewarna alami pada bidang industri non-pangan maupun pangan. Sementara aroma lilin yang diperoleh aromaterapi itu saya menggunakan minyak esensial oil dari serai wangi, di mana minyak serai itu memiliki sifat relaksasi dan antimikroba yang berfungsi sebagai antidepresan dan pengusir nyamuk. Tujuan dari mini riset saya yang pertama itu menganalisis dampak variasi konsentrasi asam serat terhadap karakteristik disiplin aromaterapi yang terbuat dari bunga telang. Yang kedua, menganalisis pengaruh penambahan minyak atsiri terhadap aroma dan kestabilan lilin aromaterapi. Dan yang ketiga, menganalisis konsentrasi terbaik pada lilin aromaterapi. Adapun metodologinya yaitu pada waktu 4 Desember tahun 2024 saya melakukan eh, Laboratorium Dasar Teknologi Agroindustri 2 Teknologi Sumatera. Adapun alat yang saya gunakan pada percobaan kali ini yaitu gelas beker 250 ml, batang mengaduk, hot plate, timbangan, RT analitik, aluminium foil, gelas kaca, dan stopwatch. Untuk bahannya yaitu ada bunga telang, soy wax, asam serat, esensial serai, tunggu lilin, dan aquades. Di sini ada rancangan mini riset saya yang membedakan tuh pada konsentrasi asam serat dan esensial serat saja. Saya menggunakan dua perlakuan dan dua ulangan. Untuk perlakuan satu menggunakan asam serat dengan konsentrasi 25% dan esensial oilnya itu sebanyak 3 tetes. Untuk perlakuan dua saya menggunakan 50% asam serat dan esensial seratnya sebanyak 5 tetes. Di sini belum membuat lilin, kita juga harus melakukan pembuatan ekstrak bunga telangnya. Yang pertama kita harus melakukan pemanasan aquades sebanyak 5 ml selama 15 menit. Setelah itu bunga telang dimasukin 4 buah saja, lalu diaduk. Setelah diaduk dilakukan penyaringan dan dapat ekstrak telang. Selanjutnya kita harus menimbang asam serat dengan konsentrasi 20% dan 50%, lalu dilakukan pemanasan selama dengan suhu 55 derajat Celcius yang sudah ditambahkan minyak sawit sebanyak 40 ml. Setelah itu dilakukan penimbangan kembali dengan suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Lalu diaduk sampai homogen. Setelah itu ditambahkanlah ekstrak bunga telang sebanyak 2 ml. Habis itu dilakukan lagi pengadukan dan penambahan esensial serai sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Setelah itu dilakukan petakan dan jadilah lilin aromaterapi. Adapun hasil pembahasannya, saya melakukan dua pengujian, yaitu pengujian organoleptik dan pengujian uji nyala api. Di mana dapat kita ketahui, pengujian organoleptik merupakan suatu metode yang memanfaatkan panca indera manusia untuk mengevaluasi kualitas suatu bahan atau produk. Aspek yang dinilai meliputi warna, aroma, tekstur, dan selanjutnya ada pengujian warna. Dapat kita ketahui ya bahwa tabel tersebut itu di sampel kode D3 rata-rata 3,63. Sedangkan D1 itu terendah. Lalu sampel D2 dan D4 itu berada tingkat sedang. Selanjutnya, pemilihan warna lilin yang tepat seperti warna yang pucat pada D3 dari bunga telang itu meningkatkan daya tarik warna yang berasal dari antosianin. Senyawa flavonoid dengan sifat antioksidan yang membedakannya dari lilin putih pada umumnya menurut Fatina et al. Di tahun 2021. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil dari yang tidak signifikan karena p-value-nya lebih dari 0,05. Selanjutnya itu ada pengujian aroma. Untuk pengujian dapat kita ketahui bahwa sampel D1 memiliki hasil terkena rata-rata panelis lebih banyak menyukainya. Sampel ini juga menggunakan 3 tetes minyak atsiri. Namun menurut Kusilawati dan Cepi tahun 2022, minyak atsiri itu mengandung senyawa seperti citronella dan geraniol.
di mana konsentrasi yang lebih tinggi cenderung menghasilkan aroma yang lebih tajam. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil dari ANOVA menunjukkan bahwa lilin aromaterapi mendapatkan nilai yang signifikan, nilai yang tidak signifikan, karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya itu ada pengujian tekstur, di mana hasil dari pengujian tersebut ke-405, yang menandakan tidak ada perbedaan signifikan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh konsentrasi campuran lilin yang tidak banyak yang rendah. Menurut penelitian ISMA et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa proporsi stearin dan parafin yang sama menghasilkan tekstur yang terbaik, sementara jumlah yang tidak seimbang dan penambahan minyak atsiri serai dapat mempengaruhi tekstur lilin. Panelis paling menyukai sampel D3 dengan rata 3 perbandingan lainnya. Selanjutnya itu ada pengujian keseluruhan, di mana dapat kita lihat bahwa hasil uji ANOVA menunjukkan tidak ada keseluruhan keempat sampel tersebut. Responden memberi nilai rata-rata 3-4. Yang berarti lilin kurang disukai karena warnanya, aromanya, dan tekstur yang kurang menarik akibat perbedaan konsentrasi bahan. Selanjutnya di sini ada pengujian nyala api pada lilin, di mana dapat kita lihat dari hasil tersebut, pada sampel D2 memiliki durasi pembakaran yang lebih lama, sedangkan D1 dengan konsentrasi 25% terbakarnya paling cepat. Menurut Raharja et al. Tahun 2019 menyebutkan bahwa campuran Flywax dan CPO meningkatkan kepadatan dan durasi pembakaran. Pembuatan lilin ini menggunakan minyak goreng yang menurut Lubis et al. Tahun 2024 cepat mencair saat dibakar. Menurut Sultan et al. Tahun 2023 menjelaskan bahwa penambahan minyak goreng menurunkan titik peleh yang juga berlaku pada penambahan minyak atsiri seperti minyak serai yang mudah menguap dan mempercepat pembakaran. Sebenarnya penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu tentang pengaruh minyak atsiri dan minyak goreng pada titik peleh lilin. Adapun kesimpulannya, yang pertama pengaruh variasi asam stearat terhadap karakteristik fisik lilin dan stabilitas lilin. Dengan sampel D3 yang memiliki konsentrasi yang lebih banyak menghasilkan tekstur yang lebih halus dan stabil. Yang kedua, pengaruh minyak atsiri serai yang dapat mempengaruhi aroma lilin, di mana sampel D1 dengan konsentrasi 1 mili minyak atsiri atau setara dengan 3 tetes minyak atsiri menghasilkan aroma yang lebih disukai, sedangkan penambahan lebih banyak minyak atsiri akan menyebabkan aroma yang lebih kuat yang dapat mengurangi daya tarik bagi sebagian orang. Yang ketiga, konsentrasi terbaik pada lilin aromaterapi ditunjukkan pada sampel D3 dengan keseimbangan yang baik antara warna, tekstur, dan kestabilan pembakaran, sehingga dianggap yang terbaik, meskipun sampel D1 juga disukai karena aromanya yang lebih lembut. Saran dari riset ini yaitu sebaiknya pengembangan lilin aromaterapi dilakukan dengan cara peningkatan variasi warna, menggunakan bahan pewarna alami, konsentrasi minyak esensial agar aroma yang dihasilkan tidak terlalu kuat. Sebaiknya juga pembuatan lilin aromaterapi menggunakan 2 variasi, yaitu penambahan minyak goreng dan tidak menggunakan penambahan minyak goreng. Berikut adalah dokumentasi selama pembuatan lilin aromaterapi. Mungkin cukup sekian hasil presentasi mini saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat terus, nah, maka seperti ini.